Menolak DC lapangan datang ke rumah katanya akan bisa dipidana. Nah, benar nggak sih? Apakah ini hanya aturan baru yang dibuat-buat? Ataukah memang benar pemerintah membuat sebuah aturan baru yang mana ini berkaitan dengan sebuah pelanggaran keras karena menolak DC lapangan? Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat teman-teman semua yang mungkin saat ini sedang gagal bayar atau telat bayar, mungkin video kali ini bisa sedikit ya kita bahas lah ya tentang apa sih masalahnya, kendalanya apa, dan bagaimana solusinya untuk bisa menghadapi DC lapangan. Ya, apakah benar kita bakal dipidana ataukah ya ini cuman isapan jempol belaka ataupun hoax. Oke, jadi buat teman-teman sekalian yang mungkin saat ini sedang mengalami gagal bayar atau telat bayar, tidak perlu khawatir karena sejauh ini tidak ada hukum pidana ketika kita menolak DC lapangan ya. Yang ada justru malah kita itu sangat terbantu dengan OJK, dengan segala peraturannya itu justru sangat membantu. Bukannya malah kita harus takut, bukannya kita malah harus stres, enggak. Tapi semua itu sudah ada aturannya bahwa ya DC lapangan itu tetap harus mematuhi aturan kok. Ya, jadi kalian pun kalau tidak menerima itu tidak akan ada pidana. Tidak akan ada pidana. Tapi tentu ya tidak menerima DC lapangan hadir atau menemui kalian itu tentu pasti ada alasan yang tepat dong. Apa alasannya? Karena DC-nya sudah mengancam-ancam. Karena DC-nya sudah sangat mengganggu. Karena DC-nya sudah sangat merendahkan harkat dan martabat nasabah gagal bayar. Karena DC tidak mampu dan tidak mau menunjukkan identitas, sertifikasi, ataupun surat tugas dari pinjol yang bersangkutan. Nah itu kalian berhak dan kalian akan dilindungi oleh undang-undang ya. Teman-teman harus paham bahwa hal-hal seperti ini tuh juga sudah disosialisasikan oleh OJK. Teman-teman kalau nggak percaya bisa follow akun Instagram resmi OJK, yaitu OJK Indonesia yang sudah checklist biru. Teman-teman bisa follow dan selalu dapat update terbaru dari sana. Nah, sayangnya banyak teman-teman yang tidak tahu dan yang nggak tahu ini menjadi target empuk dari para DC lapangan. Kenapa saya bilang seperti ini? Karena DC lapangan itu ya kita sebut aja oknum lah ya. Karena nggak semua DC lapangan seperti itu. Cuman ya kalian tahu sendiri lah ya bagaimana perkembangan di luar sana, berita-berita yang ngalami di luar sana. Nah itu termasuk salah satu yang menurut saya ya harus diluruskan dan juga ya teman-teman jangan percaya begitu aja ya. Jadi buat teman-teman sekalian yang mungkin saat ini sedang telat bayar dan kemudian sedang mendapati ancaman berupa WA, SMS, telepon, email yang menyatakan ya DC harus ditemui. Kalau kalian pas DC di sana dan kalian tidak ada di rumah, maka akan dianggap lalai, dianggap kabur, dianggap lepas tanggung jawab, dianggap melakukan tindak kriminal ya, pencurian uang dan lain sebagainya. Teman-teman tidak perlu khawatir karena sesungguhnya tidak ada undang-undang yang menyatakan hal tersebut ya. Jadi tetap tenang aja, nggak usah terlalu didengerin. Karena balik lagi ya teman-teman, sepemahaman kita bahwa DC itu tugasnya hanyalah mengingatkan dan membuat para nasabah itu segera membayar hutangnya. Kalau tidak membayar, ya gimana ya, DC pasti akan bisa tentu saja akan menjadi sebuah blunder buat mereka karena mereka tidak bisa menjalankan tugas dengan baik. Ya kalau kita nyalahin DC doang sih nggak adil ya. Tentu saja juga dari aplikasi pinjolnya juga harus mengerti bahwa DC itu nggak harus selalu bisa menagih. Ya memang tugas mereka. Tapi ini kan berhubungan soal duit. Dimana uang ini kalau misalnya orang tidak punya uang dan belum ada uangnya ya mau gimana gitu ya. Jadi tetap buat teman-teman sekalian nggak usah panik, nggak usah takut. Insya Allah semuanya akan baik-baik saja. Jangan sampai teman-teman termakan hoax. Jangan sampai teman-teman termakan berita-berita yang tidak benar di luar sana. Kalaupun menurut kalian itu menakutkan, teman-teman bisa cross-check ulang, bisa mencari info lagi, bisa googling ya benar nggak kejadian seperti ini. Jangan terlalu percaya mentah-mentah terhadap siapapun. Bahkan buat dengan saya pun jangan terlalu percaya mentah-mentah ya. Ini buat apa sih? Karena ketika teman-teman itu sudah mencari informasi sendiri, sudah membaca sendiri, maka rasa percaya diri teman-teman pun akan selalu sangat-sangat meningkat. Dengan rasa percaya diri teman-teman yang meningkat, teman-teman juga rasa takutnya juga pasti akan berkurang. Pasti akan bisa mengetahui bagaimana cara-cara mengatasi kegelisahan kalian, ya. Intinya cuma satu deh buat teman-teman yang sulit sekali untuk mengontrol kegelisahannya, sulit sekali untuk mengontrol rasa takutnya, rasa cemasnya. Kuncinya cuma satu deh, teman-teman perbanyak ibadahnya, perbanyak doanya. Kalau perlu sholat tahajudnya jangan sampai bolong. Kalau perlu rajin-rajinlah sedekah subuh, rajin-rajinlah sholat duha. Tingkatkan amalan-amalan ibadah teman-teman, karena saya yakin dengan begitu kehidupan teman-teman pasti akan berubah 180 derajat. Percaya atau tidak, karena itu saya juga
karena saya juga pernah mengalaminya dan mendapatkan manfaat yang luar biasa. Jadi saya harap teman-teman juga bisa menerapkannya dan mendapatkan manfaat yang luar biasa juga. Ya, sebelum saya akhiri video, mari kita berdoa bersama-sama. Semoga teman-teman di luar sana selalu diberikan keberkahan, selalu diberikan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala, selalu diberikan petunjuk dan diberikan kemudahan jalan untuk bisa menyelesaikan masalah hutang pinjaman online ini. Termasuk salah satunya dimudahkan dan dilancarkan rezeki-rezekinya. Amin amin ya robbal alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.